Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang energi nuklir, reaktor sumber daya masa depan. Apa itu energi nuklir? Energi nuklir adalah energi yang luar biasa besar dilepaskan dari inti atom melalui reaksi nuklir yang terkontrol. Ada dua proses utama yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi ini, fisi dan fusi. Pertama ada fisi nuklir atau inti pembelah. Fisi adalah proses pemecahan inti atom berat seperti uranium 235 atau plutonium 239 menjadi inti yang lebih kecil. Proses ini melepaskan jumlah panas yang sangat besar yang saat ini menjadi dasar pengoperasian semua pembangkit listrik tenaga nuklir komersial. Yang kedua ada fusi nuklir, yaitu inti penggabung. Fusi adalah penggabungan inti atom ringan seperti isotop hidrogen atau deuterium dan tritium menjadi inti yang lebih berat. Reaksi ini adalah sumber energi matahari dan bintang-bintang. Meskipun menjanjikan energi bersih dan hampir tak terbatas, teknologi ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan yang intensif. Mekanisme kerja reaktor nuklir. Reaktor nuklir berfungsi sebagai jantung pembangkit listrik, tempat reaksi fisi berantai dikendalikan dengan aman untuk menghasilkan panas. Panas inilah yang kemudian diubah menjadi listrik. Yang pertama bahan bakar dan fisi. Bahan bakarnya uranium dalam bentuk pelet. Ditempatkan di batang bahan bakar, fisi dimulai melepaskan neutron yang memicu reaksi berantai. Yang kedua, batang kendali terbuat dari material penyerap neutron seperti kadmium atau boron, dimasukkan atau dikeluarkan dari inti reaktor untuk mengatur laju dan mencegah panas berlebih. Yang ketiga ada pemanasan dan uap. Panas dari fisi disalurkan ke pendingin atau air atau gas. Pendingin ini kemudian memanaskan air di sirkuit sekunder hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Dan yang terakhir pembangkitan listrik. Nah, uap menggerakkan turbin yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Setelah melewati turbin, uap didinginkan kembali menjadi air dan siklusnya berubah. Nah, ada jenis-jenis reaktor nuklir utama. Desain reaktor telah berevolusi seiring waktu dengan fokus pada keselamatan dan efisiensi. Dua jenis reaktor yang paling umum digunakan saat ini adalah reaktor air bertekanan atau PWR dan reaktor air mendidih atau BWR. Nah, PWR ini menggunakan air bertekanan tinggi untuk menjaga air pendingin tetap cair. Meskipun berada pada suhu tinggi, panas disalurkan melalui penukar panas ke sirkuit air sekunder yang menghasilkan uap. PWR ini adalah desain yang paling dominan secara global. Nah, boiling water reactor atau BWR yaitu air pendingin inti karakter dibiarkan mendidih menghasilkan uap secara langsung. Uap ini kemudian dialirkan langsung ke turbin. Nah, desain ini lebih sederhana tetapi sistem uapnya bersifat radioaktif. Terus yang ketiga adalah reaktor generasi 3 dan 4. Reaktor generasi terbaru seperti AGR atau Advanced Gas Cooled Reactor dan Small Modular Reactors menawarkan fitur keamanan pasif, masa pakai lebih panjang dan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi serta kemampuan meminimalkan limbah. Nah, itu tadi yang tiga jenis-jenis reaktor nuklir utama ya. Lanjut, ada keunggulan dan tantangan energi nuklir, yaitu memanfaatkan energi nuklir memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara potensi luar biasa dan pengelolaan risiko yang cermat. Nah, yang pertama ada kepadatan energi tinggi. Sejumlah kecil bahan bakar uranium dapat menghasilkan energi yang jauh lebih besar daripada bahan fosil. Yang kedua ada emisi karbon rendah. Operasi PLTN hampir tidak menghasilkan gas rumah kaca, menjadikannya kunci penting dalam mitigasi perubahan iklim. Dan yang ketiga ada pasokan listrik stabil. PLTN beroperasi 24 per jam dan tidak tergantung pada cuaca, memberikan stabilitas yang krusial bagi jaringan listrik. Nah, ini tantangan yang harus diatasi. Yang pertama itu ada limbah radioaktif. Nah, pengelolaan dan penyimpanan jangka panjang limbah tingkat tinggi yang harus diisolasi selama ribuan tahun.
Terus yang kedua ada resiko keselamatan. Meskipun jarang kecelakaan besar seperti Chernobyl atau Fukushima memiliki konsekuensi lingkungan dan sosial yang ekstrim. Dan yang terakhir ada biaya waktu konstruksi, yaitu biaya awal pembangunan reaktor sangat tinggi dan prosesnya memakan waktu bertahun-tahun. Nah, energi nuklir pilar ketahanan energi global. Masa depan energi nuklir terlihat cerah didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mendekarbonisasi ekonomi global dan memastikan pasokan energi yang andal. Pertama ada fokus dekarbonisasi, yaitu banyak negara mengakui peran penting nuklir sebagai sumber energi bersih tanpa emisi karbon dioksida yang signifikan mendukung target nol bersih. Yang kedua ada kebangkitan SMR, pengembangan Small Modular Reactor atau SMRS yang lebih kecil, aman, dan lebih cepat dibangun menawarkan solusi energi yang fleksibel untuk daerah terpencil atau jaringan listrik yang lebih kecil. Yang ketiga ada riset fusi, yaitu investasi global yang besar pada proyek-proyek fusi nuklir, misalnya ITER, yaitu bertujuan untuk mewujudkan reaktor fusi komersial dalam beberapa dekade mendatang, sebuah game changer energi. Nah, jadi kesimpulannya itu, energi nuklir dengan keunggulannya dalam kepadatan energi dan minimnya jejak karbon adalah komponen yang tetap misalkan dari bayaran energi masa depan. Fokus pada inovasi terutama pada reaktor generasi keempat, dan SMR akan mengurangi tantangan tradisional dan meningkatkan keselamatan, memastikan peran vitalnya dalam ketahanan energi nasional dan transisi energi dan energi bersih dunia. Nah, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.